Diceritakan di suatu tempat swalayan yang ramai dalam rangka perayaan pesta ulang tahun, kita akan diperlihatkan para wanita yang cantik jelita, ada Cassie, Claire dan juga Marcia. Di mana orang-orang yang berada di pesta itu sangat senang menikmatinya, tidak terkecuali Cassie yang merenung mengasingkan seorang diri. Di mana karena Cassie mempunyai kepribadian no life, jarang bergaul, dan berbaur dengan orang lain. Lantas ayah Claire merasa kasihan melihatnya, dan berinisiatif untuk mengantarkannya pulang. Beberapa saat para uhti-uhti itu menunggu ayahnya di dalam mobil. Tak lama seorang bapak-bapak tanpa diketahui identitasnya ikut masuk ke dalam mobil tersebut. Dan tiba-tiba, atas kejadian tersebut membuat para masyarakat pun khawatir. Setelah melihat adanya berita seorang bapak-bapak yang terbangun dari obat biusnya, dan melihat para wanita serta mobilnya telah hilang. Dan beralih ke tempat lain, kini Cassie pun terbangun dan kebingungan melihat dirinya, dan juga temannya yang dikurung di suatu tempat, entah di mana tempat itu berada. Dan tak lama seseorang yang menculik mereka pun bernama Kevin Wendell Crumb, di mana ternyata Kevin adalah seorang psikopat yang memiliki gangguan dissociative identity disorder, yang membuat Kevin memiliki 23 kepribadian ganda pada tubuhnya. Di mana kepribadian Kevin yang lainnya akan diperlihatkan sesuai perilaku dan juga pakaian yang digunakan. Di sisi lain, kini Kevin pun mendatangi suatu tempat psikiater, di mana Kevin pun menemui seorang dokter psikiater yang bernama Dr. Fletcher. Di mana sosok Kevin yang menemui Dr. Fletcher, ialah kepribadian yang bernama Barry, di mana Barry mempunyai kepribadian yang ramah dan menyukai fashion dan desain. Dan alasan terbentuknya puluhan kepribadian ganda yang Kevin miliki dilatar belakangi dari masa lalunya yang kelam, di mana sejak kecil Kevin selalu menerima berbagai macam siksaan dari ibunya. Dan berkat bantuan dari seorang psikiater, Kevin pun bisa mengendalikan semua kepribadiannya dengan seimbang. Sementara itu Claire pun mengajak temannya Marcia dan Cassie untuk mencari cara meloloskan diri dari tempat itu. Cassie yang merasa ketakutan justru menanggapinya dingin. Dan tak lama di balik pintu mereka pun mendengar suara wanita yang sedang berbicara. Melihat hal tersebut lantas mereka pun berteriak meminta pertolongan kepadanya. Dan seseorang pun muncul, di mana mereka pun terkejut melihat psikopat itu berpakaian layaknya seorang wanita. Dan ternyata dia adalah kepribadian Kevin yang lainnya, yang bernama Patricia, seorang wanita keibu-ibuan. Sadar karena keluar dari tempat ini bukanlah perkara yang mudah. Tak lama kemudian psikopat itu muncul dengan kepribadian yang bernama Dennis, di mana kepribadian Dennis sangat pintar, disiplin, dan sangat senang dengan segala kebersihan, dan tidak hanya itu yang membuat mereka kebingungan. Pada malam hari Cassie pun dibangunkan temannya, karena psikopat itu kembali lagi dengan kepribadian yang menyerupai bocah berumur 9 tahun yang bernama Hedwig. Menyadari bahwa Hedwig seorang anak kecil lantas Cassie pun mencoba memanfaatkan kepolosannya, di mana Cassie pun meminta Hedwig untuk membantunya keluar dari tempat tersebut. Mendengar hal itu, Hedwig pun tidak bisa melakukannya, karena Hedwig takut jika Dennis akan marah padanya. Sementara itu melihat kelainan psikopat tersebut membuat mereka pun ketakutan. Di sisi lain mereka pun mencari jalan keluar di ruangan itu, di mana Claire pun tak sengaja menemukan sebuah lubang ventilasi di ruangan tersebut. Dan di waktu bersamaan psikopat itu datang kembali di mana Cassie dan Marcia yang melihat hal tersebut pun mencoba untuk menahan psikopat itu. Melihat bahwa Claire telah melarikan diri, lantas Dennis pun mencoba untuk mengejarnya. Karena tidak mudah untuk bisa keluar dari tempat tersebut, Dennis pun dengan mudah bisa menemukannya. Dan atas perbuatannya yang nekat untuk melarikan diri, kini Claire pun dikurung di sebuah tempat seorang diri dengan keamanan yang super ketat. Pagi hari pun tiba, di mana kini Dr. Fletcher pun sedang melakukan sesi wawancara melalui media virtualnya, di mana Dr. Fletcher pun yang seorang psikiater, menyampaikan sebuah kelainan yang dialami seorang manusia seperti seseorang yang memiliki kepribadian ganda, cenderung memiliki kepribadian yang berbeda dari manusia normal pada umumnya, di mana seseorang yang mempunyai kepribadian ganda bisa memunculkan dua kepribadiannya secara bersamaan, dengan pemikiran IQ yang berbeda, bahkan kekuatan fisik yang jauh berbeda dari manusia normal pada umumnya. Sementara itu, kini Barry pun datang ke tempat psikiater, yang dimana Dr. Fletcher pun mulai mencurigai bahwa kepribadian Barry yang selalu menemuinya bukanlah kepribadiannya, melainkan kepribadian Dennis ataukah kepribadian Patricia.
Di mana sebelumnya Dr. Fletcher telah memperingati untuk tidak memunculkan kepribadian Dennis dan Patricia pada tubuhnya, di mana kedua kepribadian tersebut cenderung tidak stabil dan bisa saja membahayakan orang lain. Mendengar hal tersebut, Dennis pun meyakinkan bahwa kepribadian Barry-lah yang menemuinya. Di sisi lain, Dr. Fletcher pun mulai mengkhawatirkan kepribadian Dennis, di mana pada hari sebelumnya kepribadian-kepribadian yang ada di dalam tubuh Kevin selalu mengirim pesan email kepadanya tanpa sepengetahuan Dennis. Dan atas kejadian tersebut membuat Dr. Fletcher mencurigai Dennis dan rencana apa yang sedang dibuatnya. Di sisi lain, kini kepribadian Patricia datang menghampiri Casey dan juga Marcia, di mana Patricia pun mengajak mereka untuk mengikutinya karena Patricia akan membuatkan suatu makanan untuk mereka. Di mana Marcia yang melihat ada kesempatan untuk menyelamatkan diri, lantas Marcia pun mencoba menyerang Patricia dan pergi dari tempat tersebut. Casey yang tak sempat untuk pergi, lantas Patricia pun menyuruhnya untuk kembali ke tempat asalnya. Di sisi lain, aksi Marcia untuk melarikan diri pun harus terhenti, di mana ternyata seluruh pintu di tempat tersebut telah terkunci. Dan atas aksinya yang gagal untuk melarikan diri, kini Marcia pun dikurung di sebuah ruangan seorang diri terpisah dari teman-temannya. Dan ternyata beberapa kepribadian-kepribadian yang dominan mengendalikan tubuh Kevin yang terdiri dari Dennis, Patricia dan Hedwig, membuat suatu tim yang bernama The Horde, di mana alasan dan tujuan menculik ketiga wanita itu, untuk menghidupkan satu kepribadian Kevin yang ke-24 yang bernama The Beast. Di mana wujud The Beast sangatlah mengerikan dengan tubuh besar, rambut panjang dan sangatlah kuat, layaknya seekor beruang. Dan di mana setelah kepribadian The Beast muncul, maka ketiga wanita itu akan ditumbalkan karena The Beast adalah seorang kanibal. Dan kini Dennis pun mendatangi tempat kediaman Dr. Fletcher, yang di mana Dr. Fletcher mengetahui rencana Dennis. Dari sebuah pesan email dari Barry pun, mencoba untuk menghentikan tindakannya, dan mencoba untuk menyadarkan Dennis, di mana Dr. Fletcher pun memberitahu bahwa tujuan Dennis untuk membentuk kepribadian The Beast adalah suatu tindakan yang salah. Di mana kepribadian The Beast hanyalah sebuah hayalan semata, di mana The Beast hanyalah wujud dari karakter karangan sebuah cerita yang tidak mungkin Dennis dapatkan. Di sisi lain, setelah mengetahui hal tersebut, Dennis pun tidak memperdulikannya, di mana Dennis pun tetap meyakini rencananya, bahwa semua perbuatan yang Dennis lakukan hanyalah untuk melindungi semua kepribadian-kepribadian yang lain dalam tubuh Kevin. Melihat tubuh Kevin yang dikendalikan kepribadian Dennis membuat Dr. Fletcher merasa khawatir dan cemas, dengan ambisi Dennis yang begitu mengerikan, yang dimana bisa saja membahayakan nyawa orang lain, setelah datang kepribadian The Beast. Sementara itu kini kepribadian Hedwig pun menghampiri Casey. Di mana Hedwig pun mengajak Casey bermain di tempat tidurnya, untuk memperlihatkan keahliannya dalam menari, sadar bahwa ada kesempatan untuk bisa melarikan diri dari tempat tersebut. Lantas Casey pun mencoba untuk mengikutinya. Di mana harapan untuk melarikan diri dari tempat tersebut menjadi suatu kekecewaan, di mana setelah melihat kamar Hedwig yang tertutup rapat dan hanya dihiasi suatu jendela yang dibuat suatu gambar 3D pun membuat Casey putus asa. Casey yang merasa frustasi pun memaksa Hedwig untuk membantunya keluar dari tempat tersebut, di mana Hedwig yang bingung dan takut jika Dennis mengetahuinya, lantas Hedwig pun dengan terpaksa memberikan walkie-talkie milik Dennis kepadanya. Dengan memanfaatkan momen tersebut, lantas Casey pun meminta para pihak berwajib untuk menyelamatkannya, yang sedang ditahan di suatu tempat ruang bawah tanah, entah di mana keberadaannya. Nasib naas yang dialami Casey, di mana seseorang yang dihubungi Casey justru menyangka bahwa perkataan dari Casey hanyalah sebuah prank belaka, dan atas perbuatannya yang dilakukan kini Casey pun dikurung kembali di tempat asalnya. Tak lama kemudian Dennis pun datang, di mana Dennis pun memperingati Casey untuk tetap berada di ruangan tersebut. Karena beberapa saat lagi, Dennis akan pergi untuk menjemput kepribadian The Beast di suatu tempat, di mana setelah terbentuknya kepribadian The Beast, Casey pun akan ditumbalkan untuk ritual kedatangan The Beast. Sementara itu karena tak lama lagi kematian akan datang menjemputnya, Casey pun teringat kenangan-kenangan indah bersama ayahnya, yang tidak mungkin akan terulang kembali. Boys make too much noise. Di sisi lain, Dr. Fletcher pun mendapat banyak pesan email dari Barry, di mana Barry pun mencoba meminta bantuan kepadanya. Dr. Fletcher yang mengetahui hal tersebut lantas bergegas pergi ke tempat Kevin berada. Dan pada saat Dennis akan pergi tak lama, Dr. Fletcher pun datang menemuinya,
di mana Fletcher menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi sehingga kepribadian yang lain meminta pertolongan kepadanya. Di sisi lain Dennis pun mengklaim bahwa semuanya dalam keadaan baik-baik saja, di mana Dennis pun menyampaikan bahwa tak lama lagi Dennis akan pergi menjemput kepribadiannya yang ke-24 yang bernama The Beast di suatu tempat. Di mana Dr. Fletcher yang menyayangi dan menganggap semua kepribadian Kevin sebagai anaknya sendiri pun mencoba untuk membujuknya untuk mengurungkan ambisinya, karena Dr. Fletcher tidak ingin sesuatu keburukan terjadi kepadanya. Di sisi lain, Dennis pun tetap yakin dengan pendiriannya, di mana semua yang Dennis lakukan demi untuk melindungi Kevin, dari lemahnya Kevin di masa lalu yang selalu menerima siksaan dari orang tuanya. Sementara itu, Dr. Fletcher mencurigai bahwa Dennis sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Dr. Fletcher yang penasaran pun mencoba memeriksa satu persatu ruangan di tempat tersebut. Di mana sang dokter pun dibuat terkejut setelah melihat seorang wanita yang tergeletak dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Karena sang dokter sudah terlalu banyak mengetahui tentang rencana Dennis, lantas Dennis pun mencoba untuk menyingkirkannya. Di mana Dennis pun membius dokter tersebut hingga membuatnya tak sadarkan diri. Dan kini, Dennis pun pergi untuk membeli sebuah bunga dan pergi mendatangi sebuah stasiun dengan menaiki kereta. Di dalam kereta yang sunyi dan juga sepi, Dennis pun kini langsung merubah dirinya menjadi The Beast. Di mana wujud The Beast sangatlah mengerikan, dengan tubuh yang besar dan ketahanan tubuh yang sangatlah keras. The Beast pun berlari dengan sangat cepat, layaknya seekor beruang, di mana The Beast pun berlari menuju tempat tinggalnya. Dan di waktu yang sama, Cassie pun masuk ke dalam kamar Kevin untuk mencari sesuatu yang bisa membantunya pergi dari tempat tersebut. Di tempat lainnya, Marcia dan Claire, yang dikurung bersebelahan pun, mencoba untuk kabur dari ruangan itu, menggunakan peralatan seadanya. Di mana mereka pun dipacu dengan waktu, di mana jika ingin nyawa mereka terselamatkan, mereka pun harus bisa keluar dari tempat itu sebelum wujud The Beast datang menemui mereka. Di sisi lain, The Beast pun telah sampai kembali di rumahnya, di mana The Beast pun menemui Dr. Fletcher dan membunuhnya dengan meremukan tulang-tulangnya terlebih dahulu. Di tempat lainnya, Cassie pun tanpa sengaja menemukan segepok kunci di dalam kamar Kevin. Setelah menemukan kunci tersebut, lantas Cassie pun pergi menyusuri ruangan untuk mencari teman-temannya. Dan tak lama, Cassie pun dibuat terkejut melihat Marcia yang tergeletak berlumuran darah. Dan tidak hanya itu, Cassie pun dibuat ketakutan setelah melihat Claire yang sedang disantap oleh The Beast. Dan tak lama The Beast pun bertemu Cassie, di mana kini kepribadian Barry mengambil alih tubuh Kevin, di mana Barry pun terkejut melihat Dr. Fletcher yang tewas oleh kepribadian Kevin yang lain. Lantas atas kejadian tersebut Barry pun menyuruh Cassie untuk membunuhnya, dengan sebuah shotgun yang telah Barry beli, dan tersimpan di sebuah lemari. Di mana kini kepribadian Kevin yang lainnya pun bermunculan, di mana The Beast yang dominan mengendalikan tubuh Kevin pun muncul dan mencoba untuk membunuhnya. Di sisi lain The Beast pun sempat berhasil menangkap dan melukai kaki Cassie. Di mana Cassie pun mencoba memberikan perlawanan kepada The Beast dengan menembakinya, dan ternyata tembakan tersebut tidak menimbulkan dampak apa-apa pada tubuh The Beast. Di sisi lain The Beast pun mengatakan pada Cassie, bahwa Cassie berbeda dari yang lain, karena Cassie mempunyai hati yang murni, dan setelah mengatakan hal tersebut The Beast pun pergi begitu saja. Dan pagi hari pun tiba, kini tibalah seseorang yang datang ke tempat ruang bawah tanah, di mana seseorang tersebut terkejut melihat Cassie yang terluka. Melihat hal tersebut lantas seseorang itu pun bergegas pergi untuk menyelamatkannya dan di akhir cerita, kini di suatu tempat entah di mana keberadaannya, kini semua kepribadian Kevin pun berdiskusi, akan apa yang akan dilakukan karena pasti orang-orang telah mengetahui keberadaan mereka. Dan kepribadian Patricia menjawab kalau Beast akan melindungi mereka. Dan film pun berakhir.